Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pemaparan 10 materi dan rangkuman kuliah umum dari mata kuliah Manajemen Konstruksi Interior. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota, yang terdiri dari Faiza Malta Adivinela, Marisa Najwa Hatmadiani, Nora Lintang Hapsari, Samuel Gerard Anggen, dan juga Sofia Nurfitria. Saya Maritza Najwa Hatmadiani dengan NIM 1603223003. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan kuliah umum pada menit 1 sampai menit 35. Dalam sesi perkuliahan yang dipimpin oleh Pak Didit, dibahas pentingnya kolaborasi lintas profesi di bidang desain interior dan konstruksi. Pembicara menjelaskan evolusi profesi desain interior dari sekedar pendamping proyek menjadi kebutuhan utama dalam jasa konstruksi. Dengan fokus pada sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK, menekankan pentingnya SMKK dalam memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam proyek, tidak hanya pekerja tetapi juga desain interior dan kontraktor. Proses ini berkembang dari hanya fokus pada keselamatan pekerja menjadi mencakup desain tidak hanya tentang fungsi tetapi juga memperhatikan perilaku pengguna, keselamatan, dan etika profesional. Salah satu topik yang dibahas adalah tanggung jawab etis desainer untuk mempertimbangkan dampak dari desain mereka, memastikan bahwa desain tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan. Contoh yang diberikan adalah desain tempat duduk yang buruk yang dapat menyebabkan cedera fisik. Pembahasan meliputi berbagai profesi kreatif yang saling terkait, pentingnya memahami proses desain secara komprehensif, dan kebutuhan untuk memiliki keterampilan spesifik di masing-masing bidang. Pak Didit juga menekankan perlunya memahami regulasi pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG dalam setiap proses desain dan konstruksi, dan menjelaskan bahwa desain adalah proses bertahap yang dimulai dari pengumpulan data, analisis, dan kemudian berlanjut ke penciptaan desain akhir dengan selalu mempertimbangkan fungsionalitas, keselamatan, dan dampak estetika. Selanjutnya adalah perlindungan diri tenaga kerja konstruksi atau TKK. Adapun APD standar yang harus digunakan saat bekerja yaitu pertama ada head protection, 2 air protection, ketiga eye protection, 4 desk protection, yang kelima high visibility jacket yang digunakan jika proyek lebih dari 5 lantai dan sifatnya wajib karena makin tinggi bangunan akan semakin kencang anginnya. Yang keenam hand protection, yang ketujuh foot protection. Selanjutnya rambu-rambu K3 atau hazard sign. Rambu-rambu atau warna yang harus kita tahu dalam kegiatan konstruksi yaitu ada merah dengan warna kontras atau untuk simbol atau tulisan putih yang maknanya adalah larangan atau pemadam api. Yang kedua kuning dengan warna kontras untuk simbol atau tulisan hitam, maknanya perhatian atau waspada untuk potensi beresiko dalam bahaya. Yang ketiga, hijau dengan warna kontras untuk simbol atau tulisan putih, maknanya adalah zona aman atau pertolongan pertama. Yang keempat, biru dengan warna kontras untuk simbol atau tulisan putih, maknanya wajib ditaati. Yang kelima, putih dengan warna kontras untuk simbol atau tulisan hitam, maknanya adalah informasi umum. Analisis biaya penerapan SMKK. Orang yang bertanggung jawab dalam pengadaan APD untuk tenaga kerja adalah si perencana agar menjaga keselamatan konstruksi atau kerja. Adapun biaya penerapan SMKK paling sedikit meliputi pertama penyiapan RKK, RKKPL, RMLLP, kedua sosialisasi, promosi, dan pelatihan, ketiga alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, keempat asuransi dan perizinan, kelima personel keselamatan konstruksi, keenam fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan, ketujuh rambu-rambu yang diperlukan, kedelapan konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, kesembilan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi termasuk biaya pengujian atau pemeriksaan lingkungan. Pekerja konstruksi wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk melindungi diri dari berbagai bahaya fisik dan kimia di lokasi kerja, mencegah penyakit akibat kerja, mengurangi tingkat keparahan cedera, meningkatkan kesadaran keselamatan, serta memenuhi kewajiban hukum dan perusahaan. APD juga memberikan rasa aman yang mendukung fokus kerja. Kewajiban mengetahui dan menaati rambu-rambu K3 bertujuan untuk memberikan informasi penting tentang bahaya dan tindakan pencegahan, mengingat akan risiko mengarah
tindakan aman, menciptakan lingkungan kerja yang teratur, mendukung prosedur keselamatan, serta memenuhi kewajiban hukum dan perusahaan. Konsekuensi tidak menggunakan APD dan melanggar rambut K3 adalah risiko kecelakaan dan cedera yang tinggi, sanksi disiplin, denda, implikasi hukum, dan kerusakan reputasi perusahaan. Intinya, penggunaan APD dan kepatuhan terhadap rambut K3 adalah esensial untuk keselamatan dan kesehatan pekerja, mencegah kecelakaan dan penyakit, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Ini adalah kewajiban hukum dan etika bagi pekerja dan perusahaan. Manajemen proyek adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, serta pengendalian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen menjadi landasan dalam berbagai bidang, termasuk proyek, untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana. Proyek merupakan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan memiliki keunikan tersendiri dengan titik awal serta akhir yang telah ditentukan. Proyek dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan tujuan spesifik, mengikuti batasan waktu, anggaran, serta parameter kinerja yang telah ditetapkan. Manajemen proyek mencakup seluruh tahapan manajemen yang dikaitkan dengan proyek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas. Tahapan manajemen proyek atau POA terdiri dari 4 tahapan utama yang dikenal dengan POA, yaitu pertama, planning atau perencanaan, menyusun strategi dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, mengatur sumber daya baik manusia maupun material agar setiap elemen proyek dapat bekerja secara efisien. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan atau pemantauan. Menggerakkan semua elemen proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian, melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kinerja proyek untuk memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan. Adapun definisi dan ciri-ciri proyek. Sebuah proyek memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari aktivitas rutin, yaitu bersifat sementara, memiliki awal dan akhir yang jelas, unik karena setiap proyek memiliki karakteristik, tantangan dan tujuan yang berbeda, berorientasi pada hasil dengan keluaran spesifik yang telah direncanakan, menjadi sarana perubahan yang memungkinkan pengembangan atau perbaikan dalam suatu bidang, melibatkan risiko dan ketidakpastian karena setiap proyek memiliki faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya. Yang terakhir, memerlukan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan dana agar dapat terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan dalam proyek. Dalam pelaksanaan proyek terdapat beberapa tantangan umum yang sering dihadapi, antara lain, pertama, kurangnya manajemen yang baik, pemantauan, serta pengendalian proyek oleh kontraktor. Yang kedua, perubahan desain oleh pemilik atau perencanaan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Yang ketiga, terhambatnya pasokan material yang berdampak pada keterlambatan proyek. Yang keempat, kurangnya koordinasi serta melambatnya respon dari pihak yang berwenang seperti pemilik proyek, desainer, atau manajemen konstruksi. Yang kelima, jumlah tenaga kerja yang tidak mencukupi atau produktivitas yang rendah. Yang keenam, kesalahan dalam pemilihan jenis atau kapasitas peralatan yang digunakan. Yang ketujuh, minimnya pengalaman dari kontraktor dalam pengelolaan proyek. Struktur jabatan dalam proyek. Proyek melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing, antara lain, yang pertama, owner atau pemilik proyek, bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Yang kedua, desainer atau perancang, menyusun desain proyek sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis. Yang ketiga ada QS atau QE, Quality Surveyor atau Quality Engineer,
mengelola aspek biaya serta kualitas proyek. Yang keempat, produsmen atau pengadaan. Bertugas dalam proses pembelian dan pengadaan material serta peralatan. Yang kelima, construction management atau manajemen konstruksi. Mengawasi dan mengordinasikan pelaksanaan proyek. Yang keenam, kontraktor. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan perancangan yang telah dibuat. Selanjutnya, indikator keberhasilan proyek, yaitu ada BMW dan K3. Untuk menilai keberhasilan suatu proyek yang digunakan beberapa indikator utama, yaitu pertama, biaya atau cost, efisiensi pengeluaran sesuai anggaran yang telah direncanakan. 2. Mutu atau quality, kesesuaian hasil proyek dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, waktu atau time, ketepatan jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, keselamatan, kesehatan, dan kerja atau K3, penerapan standar keselamatan bagi pekerja dan lingkungan proyek. Peraturan terkait manajemen proyek. Pelaksanaan proyek harus mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 51 Ayat 1 yang mengatur aspek manajemen proyek, manajemen konstruksi, dan manajemen mutu serta manajemen keselamatan dalam penyelenggaraan konstruksi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 51A Ayat 1 Butir A yang menetapkan bahwa konsultan manajemen konstruksi bertanggung jawab atas penjaminan mutu dari tahap persiapan hingga serah terima proyek. Yang terakhir, Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 47 Ayat 4 yang mengatur bahwa proyek dengan kinerja tertentu harus seperti bangunan di atas 4 lantai atau proyek multi-years harus diawasi oleh manajemen konstruksi profesional. Selanjutnya, fungsi manajemen proyek dalam desain interior. Dalam bidang desain interior, manajemen proyek berperan penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas proses desain hingga implementasi. Beberapa fungsinya adalah yang pertama, mengantisipasi kebutuhan dan risiko proyek, serta mengkomunikasikan prioritas agar proyek berjalan lancar dan sesuai harapan. Selanjutnya, menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti pemilik proyek, desainer, dan kontraktor agar tidak terjadi ketidakefisienan akibat percepatan atau perlambatan proses tertentu. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh elemen proyek, baik tenaga kerja, material, maupun peralatan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target dan tidak mengalami kendala besar. Fungsi, tahapan proyek, dan sumber daya 5M. Proses manajemen proyek melibatkan beberapa tahapan yang mencakup input, fungsi manajemen proyek, dan output. Input mencakup tujuan, sasaran, informasi, data, dan sumber daya yang digunakan dalam proyek. Fungsi manajemen proyek terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau POAK. Sementara itu, output yang dihasilkan meliputi biaya, mutu, waktu, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang sering disingkat menjadi BMW plus K3K. Pihak yang terlibat dalam manajemen proyek melibatkan pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, termasuk investor, konsultan perencanaan, konsultan manajemen, konstruksi, kontraktor, konsultan pengawas, building management, serta pengembang atau developer. Aspek-aspek dalam alokasi sumber daya beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam alokasi sumber daya meliputi jumlah sumber daya yang tersedia, kondisi keuangan proyek, produktivitas sumber daya, kapasitas dan kemampuan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi penggunanya.
Manajemen proyek mencakup beberapa aspek penting, yaitu aspek keuangan, anggaran biaya, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, aspek harga, serta efektivitas dan efisiensi. Aspek keuangan berkaitan dengan pembiayaan proyek, sedangkan aspek anggaran biaya berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya proyek. Manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan tenaga kerja berdasarkan organisasi proyek. Sementara itu, aspek produksi berfokus pada hasil akhir proyek. Aspek harga mempertimbangkan persaingan pasar, dan efektivitas serta efisiensi berkaitan dengan pengeluaran biaya produksi. Tahapan dan lingkup manajemen proyek. Manajemen proyek mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari studi kelayakan hingga commissioning. Yang pertama, studi kelayakan atau feasibility study. Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan proses berdasarkan berbagai aspek seperti pasar, teknologi, ekonomi, pendanaan, investasi, kualitas, produksi, kuantitas, lingkungan, dan sosial politik. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan batasan biaya kepada konsultan perencanaan agar dapat menerjemahkan kebutuhan pemilik dengan tepat. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan rencana kerja, penunjukan perencanaan, dan tenaga ahli, analisis kebutuhan pengguna, perencanaan desain, estimasi biaya, serta penyusun sketsa proyek dengan skala tertentu. Yang kedua, desain rekayasa atau engineering design. Tahap ini mencakup perancangan proyek yang lebih rinci berdasarkan keinginan pemilik. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan proyek hingga penyelesaian akhir, pemeriksaan masalah teknis, serta memperoleh persetujuan akhir dari pemilik proyek. Selain itu, tahap ini juga mencakup pembuatan rancangan terperinci, gambar kerja, spesifikasi, daftar kuantitas, serta estimasi biaya akhir atau RAB. Yang ketiga, pengadaan atau procurement. Terhadap tahap pengadaan bertujuan untuk mendapatkan kontraktor atau subkontraktor yang akan melaksanakan proyek. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi prakualifikasi kontraktor, pertemuan pra-tender, penyusunan dokumen lelang, evaluasi penawaran, serta penyusunan dokumen kontrak antara pimpinan proyek dan kontraktor. Yang keempat, konstruksi. Tahap ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan batasan biaya, waktu, dan standar mutu yang telah ditentukan. Kegiatan utama meliputi perencanaan dan pengendalian jadwal, pelaksanaan, organisasi lapangan, tenaga kerja, peralatan, material, serta koordinasi dengan subkontraktor. Yang kelima adalah operasional. Tahap operasional memastikan bahwa bangunan yang telah dibangun siap digunakan sesuai dengan spesifikasi kontrak dan rencana yang telah disusun. Beberapa kegiatan dalam tahap ini meliputi pembuatan catatan as-built, evaluasi bangunan secara keseluruhan, penyusunan instruksi manual pemeliharaan, serta evaluasi aspek positif dan negatif dari metode yang digunakan untuk perbaikan proyek di masa mendatang. Yang keenam, ada commissioning dan bioekonomi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan telah dibangun sesuai dengan spesifikasi dan dapat beroperasi sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pembuatan catatan as-built, evaluasi menyeluruh terhadap bangunan, penyusunan dan manual, pemeliharaan, serta analisis terhadap aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam proyek mendatang. Manajemen sumber daya atau 4M.
dalam proyek meliputi manusia, peralatan, material, dan modal. Yang pertama ada sumber daya manusia, terdiri dari tenaga kerja tetap dan tidak tetap, dengan sistem penggajian yang berbeda berdasarkan status pekerjaan. Yang kedua ada sumber daya peralatan, mempertimbangkan medan kerja, cuaca, mobilitas, fungsi, dan kondisi peralatan, serta komunikasi antara operator. Yang ketiga ada sumber daya material, melibatkan kualitas material, spesifikasi teknis, penawaran harga dari pemasok, jadwal pengiriman, pajak material, termin pembayaran, pemilihan pemasok, serta penyimpanan material. Yang terakhir, sumber daya keuangan meliputi perencanaan kas keluar untuk pembiayaan proyek dan kas masuk untuk dari modal awal, pinjaman bank, atau termin pembayaran proyek. Manajemen sumber daya lingkungan dalam proyek melibatkan program pelindungan sumber daya alam, rehabilitasi cadangan alam, pembangunan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan akses informasi sumber daya alam. Aspek lingkungan yang perlu diperhatikan meliputi dampak pencemaran, dampak ekologis, serta dampak terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi. Manajemen sumber daya resiko dalam proyek dilakukan melalui 3 tahapan utama. Evaluasi tingkat kepentingan resiko dilakukan untuk menentukan variabel resiko yang terjadi prioritas proyek. Analisis risiko dilakukan berdasarkan probabilitas kejadian dan konsekuensinya. Sementara itu, berdasarkan risiko dinilai dengan metode expected money value atau EMV yang dihitung berdasarkan probabilitas dan konsekuensi yang terjadi. Indikator kinerja proyek mencakup beberapa aspek, yaitu biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Yang pertama ada indikator kinerja biaya, dikendalikan agar proyek tidak mengalami kerugian yang dapat menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, indikator kinerja waktu, menggunakan kurva S untuk memantau jadwal proyek dan mengevaluasi progres. Yang ketiga, indikator kinerja biaya dan mutu menggunakan kurva S dengan 3 indikator utama, yaitu rencana volume dan biaya, realisasi volume pekerjaan, serta realisasi biaya dan volume. Yang keempat, indikator kinerja mutu menggunakan 2 indikator, yaitu produk sesuai mutu atau PSM dan produk tidak sesuai mutu atau PTSM. Yang terakhir, indikator kinerja ketiga digunakan untuk memantau dan mengevaluasi keselamatan kerja dengan indikator seperti kondisi tanpa kecelakaan kerja atau KTKK dan kondisi dengan kecelakaan kerja atau KDK. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan materi minggu ketiga yang berjudul pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Secara umum terdapat 2 kategori besar pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi, ada pengguna jasa dan penyedia jasa. Lalu pihak yang terlibat dalam proyek itu ada owner, selaku pemilik proyek yang memberikan tugas kepada pihak penyedia jasa, lalu ada konsultan. Dalam konsultan ini ada perencana, QS dan QE, manajemen konstruksi, konsultan pengawasan. Lalu ada kontraktor, subkontraktor, pemasok atau supplier, lembaga keuangan, badan pemerintah, dan tenaga ahli. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak adalah yang pertama ada owner, tugasnya itu untuk menunjuk penyedia jasa, menyediakan dana, fasilitas, dan mengawasi pekerjaan. Kedua, haknya mengawasi pekerjaan, mengesahkan perubahan, dan menerima pekerjaan selesai. Lalu wewenangnya menunjuk kontraktor dan dapat mengambil alih pekerjaan jika terjadi masalah. Kedua, ada konsultan. Di sini ada konsultan perencana untuk merancang desain, lalu ada konsultan QS, QE atau scheduler untuk menghitung anggaran dan menyusun estimasi biaya. Lalu ada manajemen konstruksi atau MK, biasanya mengelola proyek, mengkoordinasi perencanaan dan pengawasan. Lalu ada konsultan pengawasan untuk mengawasi pekerjaan kontraktor. Lalu selanjutnya ada kontraktor yang tugasnya melaksanakan konstruksi sesuai rencana yang disetujui. Lalu ada subkontraktor
yang mempunyai tugas mengerjakan bagian proyek yang memerlukan spesialisasi. Lalu yang kelima ada pemasok atau supplier. Jadi tugasnya ini menyediakan material dan memastikan kualitas sesuai standar. Lalu yang keenam ada tenaga ahli, ada manajer proyek, site manager, engineering, dan administrasi kontrak personalia. Lalu ada sistem pengelolaan proyek. Yang pertama ini ada sistem penyampaian proyek tradisional design bid build. Jadi sistem ini itu yang paling banyak digunakan untuk proyek publik dan biasanya pemilik proyek ini mengumumkan desain dan mengadakan tender untuk kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kelebihannya ini kualitas hasil yang lebih baik karena adanya fase desain yang lebih panjang, tapi kekurangannya proses administrasi ini tuh lebih rumit dengan banyaknya dokumen yang harus dikelola. Lalu yang kedua ada sistem pengelolaan proyek terintegrasi atau IPD. IPD ini itu pendekatan yang melibatkan kolaborasi lebih awal antara semua pihak proyek untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Jadi semua pihak itu kerjasama dari desain sampai konstruksi. Kelebihannya itu peningkatan koordinasi, pengurangan resiko, dan meningkatkan efisiensi proyek. Lalu kekurangannya ada memerlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk bekerja secara terbuka dan berbagi informasi. Yang ketiga ada model penyampaian proyek, ada design bid build, desain dan konstruksinya itu terpisah. Terus ada CM, itu manajer konstruksi yang fungsinya itu juga sebagai kontraktor. Terus ada design build aja atau DB, desain dan konstruksi digabung dalam satu kontrak. Terus yang terakhir ada integrated project delivery, dia itu mengintegrasi semua pihak dalam satu tim kolaboratif sejak awal proyek. Lalu di sini ada dokumen proyek, yaitu ada DED atau Detail Engineering Design, terus ada for tender, ada BOQ, RAB, terus time schedule, shop drawing, dan laporan kemajuan. Lalu di sini saya akan memaparkan materi minggu 4 yang berjudul pelelangan tender pemilihan penyedia barang atau jasa, konsultan, dan kontraktor di Indonesia. Jadi pelelangan itu apa sih? Pelelangan itu tuh pengadaan barang atau jasa dengan menciptakan persaingan yang sehat. Terus prinsipnya itu ada efisiensi, efektif, terbuka, transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu ada beberapa azas juga yang penting dalam proses ini. Ada azas publisitas, ada asas persaingan, terus ada asas kepastian, asas pertanggungjawaban, dan asas efisiensi. Dan cara pelelangan itu ada beberapa jenis caranya yang diatur oleh peraturan presiden. Yang pertama ada pelelangan umum. Jadi ini dilakukan secara terbuka dengan pengumuman yang luas agar semua pihak memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Lalu ada pelelangan terbatas. Di sisi lain hanya diikuti oleh penyedia yang sudah lolos prakualifikasi dan jumlah peserta sudah dibatasi. Terus ada pelelangan sederhana, ini untuk pekerjaan dengan nilai rendah. Lalu selanjutnya ada pemilihan langsung yang dilakukan dengan membandingkan penawaran yang masuk dari penyedia yang sudah lolos prakualifikasi. Lalu ada penunjuk langsung yang tidak melibatkan proses tender serta pengadaan langsung yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dalam nilai tertentu. Lalu yang terakhir ada swakelola, adalah jenis pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pihak yang membutuhkan. Lalu di sini juga ada syaratnya. Syarat untuk mengikuti proyek tender ini ada beberapa syarat. Penyedianya tuh harus memiliki surat keterangan terdaftar, akta perusahaan, dan dokumen legal lainnya seperti NPWP dan TWDP. Selain itu, penyedia juga perlu menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan kontrak dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, tahapannya itu ada prakualifikasi, pengumuman, rapat penjelasan pekerjaan atau unwizing, terus penyampaian proposal, presentasi proposal, dan penilaian dan penetapan pemenang. Lalu proses evaluasi tender ini tuh ada sistem gugur, penilaian berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis. Lalu yang kedua ada sistem nilai, pemberian nilai pada setiap aspek penawaran. Lalu ketiga ada penilaian biaya, penilaian harga dan aspek teknis berdasarkan umur ekonomis barang. Lalu ada penetapan pemenang dan pengumuman. Ini hasil evaluasi tender diumumkan dan pemenang ditunjuk setelah persetujuan dari pejabat terkait. Terus sanggah proses keberatan terhadap hasil tender yang harus dijawab dalam waktu tertentu. Yang terakhir ada dokumentasi dan penandatanganan kontrak. Di sini pengumuman pemenang dilakukan secara transparan dan kontrak kerja ditandatangani antara pemberi tugas dan pemenang tender.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi sekarang kita masuk ke materi minggu kelima, yaitu kontrak proyek konstruksi, yang mana di sini ada berbagai macam metode-metode kontrak proyek konstruksi. Yang pertama itu dimulai dari metode kontrak umum, yang mana di sini itu berartikan metode di mana kontrak dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor utama, dan pemilik proyek itu bisa diwakili atau didampingi oleh konsultan yang bertugas menyusun kontrak. Jadi untuk susunannya itu dimulai dari ada owner, lalu turun ke perancang, kontraktor A, ada quantity surveyor, dan juga ada quantity engineer. Kemudian dari kontraktor A ini bisa turun ke bagian subkontraktor arsitektur atau interior, kontraktor MEP, dan juga subkontraktor struktur. Kemudian untuk yang kedua itu masuk ke bagian metode kontrak terpisah, yang mana kontrak terpisah ini memberikan pekerja secara terpisah secara kontraktor-kontraktor yang dianggap memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda, dan secara prinsip sama dengan kontraktor umum, yaitu perbedaannya tidak ada terlibatan kontraktor utama, sehingga owner harus melakukan manajemen proyeknya itu sendiri. Dan untuk susunannya itu ada owner, yang mana di sini juga ada konsultan. Dari owner itu turun ke kontraktor arsitektur atau interior, kontraktor struktur, dan kontraktor mechanical, electrical, dan plumbing. Dan juga setiap kontraktor ini memiliki subkontraktornya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu metode kontrak swakelola, yang mana di sini itu pemilik proyek tidak melakukan kontrak untuk pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan. Jadi untuk susunannya itu ada yang paling atas itu ada pemberi tugas atau ownernya itu sendiri, kemudian ada konsultan perencana, kemudian ada subkontraktor A, B, dan C. Jadi untuk yang keempat yaitu metode rancangan bangun atau design build, yang mana di sini itu pemilik proyek membuat kontrak tunggal untuk pekerjaan perancang dan melaksanakan fisik bangunan atau proyek dengan suatu kontraktor yang memiliki kemampuan merencana dan melaksanakan pekerjaan bangunan. Untuk kelemahan bagi owner, kegiatan pelaksanaan relatif sulit dilakukan dengan cermat baik terhadap harga maupun kualitas pekerja, mengingatkan perencana dan melakukan berada dalam satu pihak. Dan kemudian untuk susunannya itu ada pemberi tugas atau ownernya itu tersendiri, kemudian turun ke konsultan, perencana atau kontraktor, kemudian ada subkontraktor A, subkontraktor B, dan subkontraktor C. Kemudian untuk yang kelima itu metode manajemen konstruksi, yang mana di sini susunannya itu ada owner, kemudian turun ke perencanaan. Dari perencanaannya itu ini kelompok satu itu terdapat dari arsitektur atau interior, struktur, dan MEP. Kemudian untuk yang keduanya ini manajemen konstruksi, mana di sini ada kontraktor dan juga subkontraktor A dan B. Kemudian masuk ke bagian subbab kedua yaitu bentuk organisasi proyek konstruksi atau hubungan kontraktual, yang mana di sini ada organisasi tradisional. Dan untuk ciri-ciri organisasi tradisional itu yang pertama ada konsultan perencana terpisah, yang kedua yaitu kontraktor utama tunggal, yang ketiga banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama, dan yang keempat yaitu ada jenis kontrak yang diterapkan umumnya atau harga tetap, harga satuan, dan maksimum bergaransi. Dan untuk susunannya itu terdapat ada owner, ada kelompok yang pertama itu ada kontraktor dan juga subkontraktornya, kemudian untuk perencanaannya juga ada arsitektur atau interior, struktur, dan juga MEP. Kemudian yang kedua yaitu ada organisasi swakelola, yang mana di sini ciri-cirinya itu yang pertama pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek atau bertindak sebagai konsultan perencana dan kontraktor. Yang kedua, pekerja dapat dilaksanakan sebagai kemampuan sendiri secara fakultatif. Dan yang ketiga yaitu ada jenis kontrak yang ditetapkan umumnya. Yang pertama itu harga tetap, harga satuan, dan kontrak yang dinegosiasikan. Untuk susunannya itu terdapat dari owner, kemudian ada divisi pelaksanaan dari subkontraktor A dan juga subkontraktor B, kemudian ada divisi perencanaannya itu di bagian engineering. Yang ketiga yaitu organisasi putar kunci atau turnkey project, yang mana di sini adalah proyek di mana sebuah organisasi melakukan sebuah aktivitas dari perancangan sampai pengujian operasional sebelum menyerahkan proyek pada organisasi lain untuk dioperasikan. Kadangkala disebut juga proyek BOOT atau Build, Own, Operate, Transfer, atau BOT atau Build, Operate, Transfer. Dan untuk kontraktor utama itu atau kontraktornya itu bersifat tunggal. Dan juga untuk susunannya itu terdapat dari pemberian tugas atau kliennya itu tersendiri,
lalu turun ke single contractor, dari single contractor itu bercabang menjadi rancang, bangun, dan assessment. Kemudian kita masuk ke bagian materi minggu ke-6, yaitu kerangka acuan kerja atau KAK atau TOR atau disebutnya biasanya TOR. Dan di sini untuk definisi kerangka acuan kerja atau TOR itu tersendiri, yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan. Masuk ke bagian penawaran yang mulai dari nomor 1 atau biasa disebut dengan quotation, yang di sini tujuan dari si penawaran itu sendiri sebagai perjanjian kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada surat perjanjian kerjasama atau PKS, yang mana di sini sudah terlampir isi-isi dari surat PKS-nya itu tersendiri. Yang ketiga yaitu ada tagihan atau invoice, yang mana invoice atau faktur adalah dokumen yang memuat informasi lengkap seputar barang yang dibeli maupun akan dibeli. Invoice ini bersifat menagih pembayaran kepada pembeli sesuai nominal yang tertera di atasnya. Kemudian untuk yang keempat yaitu di sini ada jaminan bank garasi. Dan juga di sini ada isi-isi dari bank garasinya itu tersendiri. Bank garasi merupakan jaminan pembayaran yang akan diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai materi minggu 7 yaitu acuan pembuatan KAK atau TOR. Yang pertama, batang tubuh KAK. Batang tubuh KAK berisi komponen utama yang menjelaskan keseluruhan proyek. Pertama, ada identifikasi proyek seperti nama dan lokasi, lalu gambaran umum yang memberikan konteks latar belakang proyek, tujuan dan sasaran menjelaskan apa yang ingin dicapai secara umum dan spesifik. Ruang lingkup pekerjaan merinci jenis pekerjaan yang dilakukan dan batasannya. Jadwal pelaksanaan berisi estimasi waktu, mulai dan selesai. Kriteria evaluasi digunakan untuk memilih penyedia jasa yang tepat. Anggaran mencakup perkiraan biaya, dan terakhir dasar hukum sebagai landasan legal proyek. Berikutnya yang kedua isi TOR. Isi TOR terdiri dari 6 bagian inti. Latar belakang menjelaskan alasan proyek dilakukan, maksud dan tujuan mengarahkan hasil yang ingin dicapai, sumber dana menunjukkan dari mana pembiayaan berasal, ruang lingkup pekerjaan menggambarkan aktivitas yang dilakukan dalam proyek, syarat penyedia barang atau jasa memberikan kualifikasi yang dibutuhkan dari pihak ketiga. Terakhir, dasar hukum mencantumkan peraturan yang menjadi acuan agar proyek memiliki legitimasi yang kuat. Selanjutnya, inquiry letter. Apa itu inquiry letter? Inquiry letter adalah surat resmi yang dikirimkan oleh klien atau pengguna jasa kepada penyedia jasa atau supplier. Tujuannya adalah untuk meminta informasi atau penawaran harga terkait barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan dalam proyek. Surat ini biasanya dibuat setelah klien mengetahui adanya penyedia jasa yang potensial, baik melalui media, relasi, maupun riset. Isi utama inquiry letter meliputi identitas klien, deskripsi barang atau jasa yang dibutuhkan, estimasi anggaran, waktu pelaksanaan, dan jika perlu, permintaan tambahan seperti metode kerja atau syarat pembayaran. Melalui inquiry letter, klien dapat membandingkan beberapa penawaran dan menentukan penyedia jasa yang paling sesuai. Surat ini juga menjadi awal dari proses kerjasama yang profesional dan terstruktur. Kesimpulannya adalah TOR dan inquiry letter adalah dua dokumen penting yang harus dipahami saat mengadakan barang dan jasa. TOR adalah panduan utama agar proyek berjalan sesuai rencana, sedangkan inquiry letter membantu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan transaksi. Dengan memahami kedua dokumen ini dengan benar, proyek akan berjalan lebih lancar, efisien, dan juga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi minggu 8, yaitu BOQ dan RAB. BOQ atau Bill of Quantity adalah dokumen yang merinci seluruh item pekerjaan dalam proyek interior, termasuk jumlah, satuan, harga satuan, dan total biaya. Penyusunannya dimulai dari pekerjaan persiapan seperti pembersihan lahan, lalu ke struktur bawah atau substructure, dan atas superstructure hingga finishing dan instalasi MEP. Setiap item mengikuti urutan pelaksanaan dan harus merujuk pada AHSP. Bila tidak tersedia di AHSP, digunakan harga borongan pasar.
Berikutnya adalah contoh BOQ mencakup pekerjaan seperti pemasangan lantai marmer, wallpaper, plafon gypsum, AC, kloset, hingga furniture seperti cermin atau kasur. Semua dicantumkan lengkap, volume, satuan, harga per satuan, dan juga total. Ini untuk mempermudah estimasi biaya, kontrol proyek, dan transparansi antara perencanaan dan pelaksana. Langkah akhir BOQ adalah rekap biaya dari semua item pekerjaan, ditambahkan 10% jasa kontraktor dan 4% PPH. Totalnya menjadi dasar estimasi biaya konstruksi secara menyeluruh. BOQ memastikan seluruh pekerjaan terencana secara detail dan anggaran dapat dikontrol. Dokumen ini penting untuk efisiensi, kejelasan tugas, dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Selanjutnya mengenai RAB atau rincian anggaran biaya, RAB menyajikan penghitungan biaya proyek berdasarkan dari data BOQ, harga satuan ditentukan dari bahan dan upah sesuai standar daerah atau AHSP, RAB menjumlahkan seluruh pekerjaan, menambahkan jasa kontraktor dan pajak, lalu menghasilkan total biaya proyek. RAB menjadi dasar resmi pengeluaran proyek dan alat kontrol keuangan. Kemudian kita masuk ke materi minggu yang ke-9 yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam manajemen konstruksi interior. Yang mana K3 itu sendiri adalah ilmu yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Secara filosofis, K3 merupakan upaya menjamin keselamatan tenaga kerja dan masyarakat demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kemudian berikut di poin nomor 2 ada regulasi K3 dalam konstruksi. Kemudian untuk tujuan dan sasaran K3 itu sendiri untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja dari bahaya kecelakaan, menjamin penggunaan sumber daya yang aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dan untuk sasarannya itu tersendiri, menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, dan yang terakhir yaitu memastikan proses produksi berlangsung aman dan lancar. Dampak kesalahan dalam penerapan K3 itu meliputi untuk bagian karyawan dapat menyebabkan cedera, cacat permanen, kematian, kehilangan waktu kerja, hingga pemecatan akibat kesalahan atau kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu bagi perusahaan kehilangan tenaga kerja terampil, biaya kecelakaan tinggi, kerusakan peralatan, serta keganggunya produksi dan efisien. Kemudian untuk yang kelima ini ada penyebab kecelakaan kerja meliputi beberapa faktor, yaitu ada faktor fisik berupa suhu ekstrim, bising, pencahayaan buruk, dan radiasi, faktor kimia berupa zat beracun, gas berbahaya, dan bahan kimia beracun. Untuk faktor biologi meliputi virus, bakteri, jamur, faktor fisiologis yaitu kelelahan dan postur kerja yang buruk. Kemudian untuk faktor yang terakhir yaitu mental psikologis berupa stres kerja dan tekanan psikologis. Kemudian untuk yang keenam itu ada upaya pencegahan kecelakaan kerja yang mana yang pertama itu ada identifikasi dan pengendalian bahaya, yang kedua itu pembinaan dan pengawasan, yang ketiga yaitu sistem manajemen. Kemudian berikut ada alat pelindung diri atau APD dalam K3. Untuk alat pelindung diri atau APD dalam K3 itu meliputi ada masker, pelindung wajah, helm keselamatan, pelindung telinga, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan juga pakaian pelindung. Kemudian untuk yang ke-8 ada rambu-rambu keselamatan K3, yaitu ada merah yang menandakan bahaya tinggi, oranye untuk peringatan bahaya serius, yang kuning itu untuk waspada terhadap bahaya sedang, hijau itu menunjukkan lokasi peralatan keselamatan dan P3K, dan yang biru itu untuk instruksi umum terkait praktik kerja yang aman. Kemudian untuk yang ke-9 ada keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L. Untuk K3L itu tersendiri meliputi beberapa faktor yaitu untuk faktor fisik seperti suhu ekstrim, bising, pencahayaan buruk, dan radiasi, faktor kimia yaitu zat beracun, gas berbahaya, dan bahan kimia beracun, faktor biologi yaitu virus, bakteri, dan jamur, faktor fisiologis yaitu kelelahan, postur kerja yang buruk, kemudian untuk faktor psikologis ada stres kerja dan juga teman psikologis. Untuk konsep K3L itu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau HSE, Health, Safety, Environment adalah pendekatan yang mencakup keselamatan tenaga kerja dan lingkungan dalam proyek konstruksi. Implementasi K3L itu bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.
Selanjutnya menyusun estimasi biaya dan rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi pengertian dari estimasi biaya itu adalah proses perhitungan yang dilakukan untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan dalam satu proyek konstruksi interior. Jadi estimasi biaya itu sangat penting dalam manajemen proyek karena dapat digunakan sebagai acuan dan dalam menentukan harga kontrak, biaya operasional, dan kebutuhan sumber daya. Oleh karena itu, proses estimasi harus dilakukan dengan cermat, menggunakan data yang akurat dan metode yang sesuai dengan jenis proyek yang akan dilaksanakan. Yang pertama ada faktor mempengaruhi estimasi biaya. Adapun beberapa faktor utama diantaranya yaitu produktivitas tenaga kerja, lalu ketersediaan material, peralatan yang digunakan, lalu juga kondisi cuaca dan lingkungan, jenis kontrak proyek, dan terakhir sistem pengendalian dan manajemen proyek. Yang kedua ada jenis estimasi biaya. Terdapat beberapa jenis estimasi biaya yang digunakan dalam proyek konstruksi interior, yaitu yang pertama ada estimasi kelayakan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4 mengenai materi manajemen konstruksi interior. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.